Kita coba, kita refresh. Nah, sekarang muncul data jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas cara merelasikan tabel di Laravel. Seperti pada video sebelumnya itu, kita sudah membahas bagaimana cara create, update, delete data, sama menampilkan pagination-nya juga ada di sini, sama juga notifikasinya juga sudah kita tampilkan. Nah, di sini kita membikinkan relasi antar tabelnya. Misalkan kan di sini ada field nama, alamat, tanggal lahir kan. Nah, di sini di tengah sini saya mau tambahkan misalkan jabatan. Jadi Adi itu misalkan jabatannya adalah direktur, terus Yaya ini adalah sekretaris misalkan kayak gitu. Nah, caranya untuk menampilkan data jabatan itu kita bikin lagi satu tabel namanya tabel jabatan. Nah, di sini saya bikinkan dulu tabel jabatan, model dulu ya, kita bikin model dulu. Di sini kita ketikkan, kita enter. Nah, ini model created successfully, itu lokasinya ada di database. Kira-kira teman-teman sudah tahu ya, di sini lokasinya dia paling bawah. Nah, di sini biasanya S-nya saya hilangkan ya. Lalu tambahkan di sini string jabatan. Nah, gini aja. Lalu kalau sudah seperti ini, kita migrate lagi, PHP artisan migrate. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tabelnya udah kebikin. Kita cek dulu di sini tabelnya di ppmadmin-nya. Ini kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul kan tabel jabatan. Klik, nah sini sudah ada tabelnya. Lalu isikan dulu variable-nya di folder app jabatan. Kalau sudah seperti ini, gini aja. Lalu jadi relasi jabatan itu memiliki banyak pegawai gitu kan. Lalu kita bikinkan relasinya di pegawai ini. Di pegawai ini kita tambahkan misalkan di sini field-nya adalah jabatan ID. Kayak gini. Lalu kita bikinkan jabatan ID ini di tabel, kita buka di pegawai. Di sini kita tambahkan satu field namanya, kita bikin manual aja ya. Di sini namanya adalah jabatan ID big integer. Kita save. Nah, nih ya kan, jabatan ID-nya sudah muncul. Lalu kita bikinkan dulu di sini relasinya. Kalian ketikkan seperti ini. Jadi data pegawai itu ada field dari tabel pegawai ini itu berasal dari tabel jabatan atau model jabatan. Nah, seperti ini, yaitu jabatan ID ya kan. Lalu di jabatan ini otomatis kalau dia belongs to, maka satu kebanyakan berarti dia memiliki banyak pegawai. Seperti ini. Nah, gini. Jadi di jabatan ini dia memiliki banyak data pegawai. Lalu di tabel pegawai ini dia ada memiliki data yang punyanya tabel jabatan gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Biar bisa kita tampilkan di sini, kita tambahkan dulu nih di tampilannya, di view-nya mana. Nah, kita tampilkan di sini misalkan kita coba refresh. Oke, bisa ya. Jabatan. Nah, di sini kita coba isikan dulu. Di tabel jabatan ini kita coba isikan manual dulu ya. Nah, di sini kan ada 1 2. Kita coba isikan dulu di tabel pegawai. Kita coba isikan dulu ya. Sini anggap 1, ini anggap 2. Si Yaya ini 1 misalkan. Kita cek. Oke, bisa masuk. Nah, sekarang kita pengen menampilkan data jabatannya. Kita pengen menampilkan nama jabatannya ya kan. Caranya seperti ini. Di bagian app, http, controllers, lalu di bagian pegawai controller itu kan kayak gini nih
bagian indeksnya. Lalu kita coba panggil. Di sini nama relasinya tadi adalah jabatan. Nah, kayak gini. Misalkan kalian punya banyak relasi, ya kan, nggak cuma relasinya ke jabatan aja, bisa aja kan tambahkan lagi di sini, misalkan user, terus ada lagi di sini, ada lagi di sini, misalkan, bisa aja, nggak mesti harus cuma satu relasi, nggak, ya bisa aja satu table itu relasinya ke banyak table. Nah, gini, with jabatan gitu. Nah, sekarang jabatan ini bisa kita panggil di sini. Jabatan ID tadi kayak gini. Ini jabatan yang kita copy dari sini tadi. Ini. Lalu kalian ketikkan namanya di sini jabatan, ya kan? Nama fieldnya jabatan. Kita coba, kita refresh. Nah, sekarang muncul data jabatannya. Kayak gitu untuk menampilkan data relasi antar tabel di Laravel. Nah, biar untuk menambahkan pada saat kita tambah data itu, di sini ada muncul data jabatannya itu. Nah, caranya seperti ini. Di bagian pegawai controller, di bagian create ini kan untuk memanggil create pegawai halaman ini kan. Nah, di sini kita panggil nih data pegawai itu di sini. Kita panggil dulu nih jabatan di sini. Nah, kayak gini. Kita panggil jabatan ini, kita deklarasikan di sini. Nah, di atas sini. Lalu job ini kita panggil lagi. Kita kirim biar bisa diakses oleh si halaman create pegawai job. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan coding di create pegawai itu, lalu kita tambahkan coding seperti ini. Ini namanya jabatan ID, ya kan? Karena di sini kan ada jabatan ID nih. Lalu for each job ini kan job dari nih. Nah, lalu kita value-nya gunakan item ID-nya, kita ngambil ID dari jabatannya. Kita tampilkan nama jabatannya. Kita cek dulu ya, kita refresh. Nah, bisa kan? Kita tambahkan misalkan shop sekretaris. Lahirnya, oh maaf, kita tambahkan lagi nih di pegawai controller ini, kita tambahkan nih. Kita coba refresh, simpan data berhasil tersimpan. Oh iya, itu kita settingnya di sini kan langsung paginate aja. Di sini biar datanya yang baru itu yang muncul paling depan, paling atas itu. Nah, kayak gini. Kita refresh. Oh iya, maaf ya. Di sini datanya itu kan masih ada yang kosong nih. Sedangkan 0 ini kan tidak ada nih di tabel jabatan. Nah, sekarang kita coba isikan misalkan 1. Kita refresh dulu. Nah, kan ada shop tadi sekretaris ya kan. Jadi sudah bisa kita relasikan dan bisa kita untuk tambahkan data ya kan. Di aksi juga sama, di ini juga sama ya. Kalau untuk di data update juga bisa sama, kalian isikan juga misalkan tambahkan di sini. Coba ya. Sini saya kopikan aja. Edit pegawai itu di bagian bawah nama. Nah, seperti ini. Di pegawai controller juga sama. Nah, edit. Nah, ya kan? Lalu tambahkan aja di sini. Kita refresh. Nah, ya kan? Muncul nih dia nih. Lalu misalkan kita ganti jadi, oh dia direktur ya. Dia awalnya sekretaris ya kan? Lalu harusnya yang munculnya sekretaris ya kan, bukan direktur. Jadi untuk menampilkannya otomatis dia ke direktur itu, taruh aja di sini di option atas sininya. Value-nya itu adalah jabatan ID, ya kan?
Lalu kita tampilkan aja nih di sini jabatan, relasi jabatan, tampilkan nama jabatannya. Nama jabatannya, ya kan? Karena kita mengambil relasi jabatan di sini, maka di pegawai controller di bagian editnya ini kita panggil juga di sini with jabatan. Nah, gitu. Sekarang kita coba. Nah, muncul kan sekretaris. Jadi ini sekretaris yang dari awal. Sekretaris yang di sini. Ini kita cek tes. Nah, jadi ini direktur yang terpilih dan direktur yang dari tabel jabatan. Kita ganti ke sekretaris. Kita ubah data. Nah, dia akan berubah jadi sekretaris. Kita ganti lagi dia jadi direktur. Dia berubah jadi direktur. Baik, begitulah mengimplementasikan relasi antar tabel di Laravel. Tutorial berikutnya lagi nanti bagaimana cara kita untuk mencetak laporan data ini, data pegawai ini dalam bentuk PDF misalkan. Nanti juga di dalam materi berikutnya nanti juga kita akan mencetak per tanggal misalkan. Jadi misalkan kita mau cetak dari tanggal 10 bulan 7 2020 sampai dengan tanggal 25 misalkan tanggal 25 bulan 7 tahun 2020. Jadi itu nanti yang tampil datanya cuman beberapa, nggak semua. Ini kan ada 4 data di sini, jadi nggak semua data yang bisa yang dicetak nanti. Jadi gitu. Baik, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.